Hari Raya Idul Fitri baru saja berlalu. Beberapa hal yang identik dengan perayaan Lebaran Idul Fitri di Indonesia adalah beli baju baru dan THR. Hal tersebut merupakan tradisi yang ada di Indonesia dan sudah melekat di masyarakat kita. THR atau tunjangan hari raya merupakan pendapatan di luar gaji atau non-upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Kepada pekerja jelang Lebaran, perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya THR Idul Fitri dan hari raya keagamaan lainnya kepada pekerja atau buruh. Selain THR menurut kacamata perundang-undangan, THR juga merupakan sebuah istilah pemberian hadiah identik berupa uang yang biasanya diberikan kepada anak-anak, orang tua, sanak saudara, orang-orang yang tidak mampu, atau siapapun yang dirasa pantas dan dikehendaki. Walaupun identik dengan anak-anak kecil, ingat, semakin tumbuh dewasa seorang anak, maka semakin besar pula kebutuhannya. Kalau bisa, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin besarlah nominal THR yang kita berikan. Hehe, apalagi untuk yang sedang berkuliah atau yang belum berkeluarga dan belum mendapat pekerjaan. Setuju? Lalu sejak kapankah kedua tradisi tersebut berlangsung? Dan siapakah yang mempelopori hal tersebut? Mari kita bahas. Pemberian THR secara masif di Indonesia bermula pada 1951 yang pada waktu itu atau bahkan sebelumnya dan sesudahnya masih disebut dengan Persekot Lebaran. Persekot Lebaran merupakan kebijakan pemerintah RI saat Sukiman Wiryusanjoyo menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dari Partai Masyumi. Maka tak heran banyak yang menjuluki beliau sebagai Bapak THR Indonesia. Tetapi apakah benar istilah THR baru muncul tahun 1951? Dilansir dari sptISKSPSK1.org yang termuat di historia.id, sebetulnya sebelum tahun 1951 sudah ada istilah pembayaran tunjangan tambahan untuk hari raya, dan istilahnya disebut Persekot Lebaran, meskipun tidak terlalu diketahui bagaimana rinciannya. Pada 14 Juli tahun 1950 terdengar rentetan senjata di beberapa bagian Jakarta yang ditembakkan ke udara. Setelah dikonfirmasi oleh gubernur militer, ternyata tembakan tersebut berasal dari anggota APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sebelum Lebaran 17 Juli tahun 1950. Tembakan-tembakan tersebut rupanya adalah bentuk protes para tentara APRIS yang kemungkinan besar menuntut pembayaran semacam THR yang terlambat atau tidak dibayarkan, sesuai dengan judul pemberitaan Koran Republik pada 15 Juli tahun 1950. 2 hari sebelum Idul Fitri dengan judul Tembakan-tembakan di Jakarta karena Persekot Lebaran terlambat dibagi-bagikan, yang dikutip di historia.id dengan judul Ketika THR Bikin Geger. Di tahun yang sama, tahun 1950, berdasarkan pemberitaan harian Kedaulatan Rakyat, Soekarno sebagai Presiden RI mengeluarkan kebijakan pembagian tekstil untuk masyarakat Indonesia. Meskipun rinciannya tidak diketahui dengan pasti, sepertinya Soekarno sedang membangun citra positif oleh pemerintah di mana pemenuhan penjaminan kebebasan beragama dalam perundang-undangan dan bahwa Indonesia adalah negara yang bahagia dan sejahtera terpenuhi dan tersiar luas. Jika melihat kenyataan tersebut nampaknya THR sudah ada sebelum tahun ke-1951. Namun pada tahun 1951 penyaluran uang pada saat hari raya berupa persekot tersebut lebih dipertegas, diperjelas, dan diperluas pada saat Sukiman Wiryusanjoyo menjadi Perdana Menteri. Maka wajar saja jika Sukiman Wiryusanjoyo dikenang sebagai Bapak THR Indonesia. Selain THR, terdapat beberapa kebiasaan lain menjelang Lebaran. Salah satunya adalah baju Lebaran. Lalu, sejak kapan kebiasaan tradisi baju Lebaran ada? Apakah dimulai saat Soekarno membagi-bagikan tekstil entah pakaian atau kain kepada masyarakat di tahun 1950? Kiranya hal tersebut membutuhkan penelusuran lebih spesifik lagi. Yang jelas, apa yang Soekarno lakukan tentu saja berdampak masif terhadap kebiasaan membeli pakaian baru dan memakainya saat Lebaran Idul Fitri.
Kiranya tidak berlebihan jika tahun 1950 kita sebut sebagai tahun gerakan pakaian lebaran. Mari kembali lagi ke THR. Tahun 1951 Perdana Menteri Sukiman memberikan tunjangan Hari Raya THR kepada pamong praja, semacam sebutan untuk PNS ASN di masa itu dan masih berupa persekot atau pinjaman awal. Uang persekot akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji pada bulan-bulan berikutnya. Jadi ingat, di tahun 1951 prinsipnya adalah masih berupa pinjaman. Pada 13 Februari tahun 1952, kaum pekerja atau buruh swasta melakukan protes mogok kerja karena kecemburuan. THR yang hanya diberikan kepada para pamong praja atau pegawai pemerintah saja. Tahun 1954 perjuangan tersebut berbuah hasil. Menteri Perburuhan Indonesia Prof. Sultan Muhtar Abidin menerbitkan surat edaran nomor 3676 tahun 1954 tentang hadiah lebaran. Hal ini bertujuan menghimbau setiap perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran untuk para pekerjanya sebesar 1/12 dari upah. Sebagai perumpamaan, jika seseorang mendapat gaji tiap bulan sebesar 4 juta rupiah, maka perusahaan dihimbau untuk memberikan hadiah lebaran sebesar Rp333.333 atau tidak jauh kurang lebih dari nilai tersebut. Di tahun tersebut THR sudah bukan pinjaman lagi, nominalnya masih kecil dan masih berupa himbauan. Tahun 1961 surat edaran yang semula bersifat himbauan itu kemudian diperbaharui oleh Ham Erning Praja Menteri Perburuhan menjadi Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1961 yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada pekerja yang telah minimal 3 bulan bekerja dengan nominal yang disesuaikan dan belum sebesar 1 bulan gaji namun telah diwajibkan. Tahun 1994, Menteri Ketenagakerjaan Dr. Andas Abdul Latif Dira Orde Baru mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor per 04 Men 1994 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Peraturan ini mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan Hari Raya atau THR yang kita kenal sampai sekarang. Di tahun 2016, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakiri merevisi aturan pemberian THR melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 sehingga menggugurkan peraturan sebelumnya. Kini aturan pemberian THR diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional. Demikian penjelasan singkat tentang asal-muasal THR dan sedikit tentang budaya baju lebaran. Di kesempatan selanjutnya kita akan kupas tentang sepak terjang Sukiman Wiryosanjoyo dalam dunia politik dan pemerintahan. Sukiman Wiryosanjoyo, dokter spesialis penyakit dalam lulusan Belanda yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di era Republik Indonesia Serikat ini, dikenal juga sebagai Bapak THR Indonesia. Jika terdapat koreksi ataupun informasi tambahan dari topik bahasan kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video dan subscribe channel ini. Terima kasih.